Oke, kita mulai aja. Pada pagi hari ini kita udah bersama narasumbernya nih dengan Mas Nasir. Halo, selamat pagi Mas Nasir. Halo, selamat pagi Om Fauzan, teman-teman BTPN Club ya nih ya. Ya, betul. Halo, selamat pagi Mas. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah, baik ini. Alhamdulillah ya. Lagi di rumah atau di workshop nih? Lagi di rumah dan sekaligus workshop juga ini. Gabung semua. Oke, makasih Mas udah hadir bersama kami. Jadi pada pagi hari ini kita udah bersama Mas Nasir nih. Nah, beliau ini adalah owner dari namanya It's Sunday Club Apparel dan juga Yusof Diecast. Nah, jadi apa itu? Nanti kita masuk ke profilnya ya. Udah kelihatan ya share screen-nya ya? Sudah Mas, kelihatan Mas. Oke, siap. Nah, ini pada pagi hari ini kita udah di acara dari BTPN Diecast Club, judulnya Diecast dan Peluang Bisnisnya nih. Nah, jadi kita nih Mas Nasir merupakan salah satu cabang nih dari cabang kegiatan dari wadah bagi karyawan BTPN. Nah, jadi nggak hanya olahraga dan kesenian. Nah, kita bikin salah satu cabang barunya nih, yaitu BTPN Diecast Club. Nah, ini untuk memberikan kegiatan-kegiatan positif bagi anggotanya, kita tuh sering bikin acara ngobrol-ngobrol santai nih kayak gini nih. Yang event sebelumnya sempat lihat juga ya. Betul. Event sebelumnya sempat ikut ya, Mas ya, bareng Lisius ya. Nah, jadi pada pagi hari ini kita pengen dapat insight baru nih. Siapa tahu teman-teman juga punya minat gitu ya untuk mengembangkan usaha sendiri gitu di dunia diecast. Nah, bisa jadi seller atau ada peluang-peluang lain nih kayak yang dijalani sama Mas Nasir. Boleh nanti kita sharing bareng di sini. Betul. Nah, ini profilnya dari Sunday Club dan Yusof Diecast. Jadi dua lini bisnis ini, yang satu Sunday Club ini lebih ke kaos ya Mas ya? Betul, untuk Sunday Club ini lebih ke kaos apparel. Jadi teman-teman yang suka diecast nih, nggak hanya bisa ngoleksi diecast aja, tapi juga bisa punya kaos-kaos keren nih. Dengan harga yang terjangkau, desain yang keren, nah itu bisa jadi mungkin salah satu koleksi juga nih. Ini saya salah satu korbannya nih, jadi ngoleksi semua. Jadi Sunday Club kalau ngeluarin desain baru itu langsung di promoin di IG-nya ya Mas ya? Ya, dari IG dulu biasanya kita bikin PO nanti di situ. Betul. Lalu kemudian yang kanan ini Yusof Diecast, jadi lebih ke diecast-nya. Jadi Mas Nasir nih bisa menyediakan nih untuk item-item Hot Wheels yang dari RLC misalkan atau dari convention diecast gitu, dia bisa, karena belinya nggak ada di Indonesia ya Mas ya, biasanya dari Amerika gitu ya. Iya, dari Amerika kebanyakan sih. Nah gitu, jadi bisa langsung order di Yusof Diecast. Nah, ini teman-teman juga bisa follow di IG kedua ini, nanti bisa dibantu nih untuk dapetin item-item yang keren. Oke, lanjut kita. Ini profilnya dari Mas Nasir, lahir di Malang nih. Biasanya ada teman-teman juga dari cabang-cabang nih Mas. Dari Malang ada nggak ya? Lalu kemudian ini beberapa event yang udah dihadiri oleh Sunday Club. Dimulai dari ID5 ya Mas ya dulu ya? Ya, pertama kalau untuk Sunday Club kita hadir di ID5 waktu itu di BSD ya. Nah ya betul, itu pertemuan pertama kita juga nih. Langsung borong stiker aku. Presentasinya nggak gerak Mas.
Belum. Udah. Udah ya? Sudah, Mas. Sudah. Oke, nah ini dia profilnya. Jadi Mas Nasirnya udah memulai untuk memasarkan barangnya itu dengan ikut di ID5 ya. Kalau teman-teman tahu, ID5 itu gimana ya? Hari lebarannya untuk diecaster gitu. Jadi kita bisa kumpul di sana mulai dari customizer, sellernya pun mulai dari diecastnya, dari ban karet, dari stiker, dari baju. Nah, semua ngumpul di situ. Biasanya 2 hari ya, Sabtu Minggu kayak gitu. Nah, itu di sana bisa ketemu deh tuh sama diecaster. Nah, cuma karena lagi pandemi, ID7 tahun kemarin ya Mas ya, belum ketemu lagi ya, baru online ya. Iya, baru online, batal eventnya kemarin karena pandemi. Iya. Kurang kerasa gregetnya ya Mas ya. Nggak ketemu langsung gitu. Nggak ketemu langsung tuh. Tahun ini ada nggak? Tahun ini belum ada lagi. Infonya masih kayak hybrid juga ya Mas ya? Tahun ini sih, kemarin sih dengar-dengar sih kemungkinan ada, cuman masih ngelihat situasi pandemi seperti apa. Cuman nggak tahu lagi update-nya per September ini gimana ya. Iya. Oktober ya Mas ya, kalau nggak salah rencananya ya? Iya, Oktober rencananya. Ya, mudah-mudahan bisa lancar ya, bisa ketemu lagi gitu ya. Udah 2 tahun off nih. Oke, lanjut kita. Nah ini Mas, acara pada siang hari ini nanti akan ada pengumuman pemenang lomba. Jadi kemarin kita sempat ngadain dari BTPN Fotografi Club, ngadain lomba. Nah, gitu. Event yang bulan lalu diadakan dengan tema Pekan Kemerdekaan dari BTPN Fotografi Club bekerja sama dengan BTPN Diecast Club. Sudah dipilih 10 pemenang. Ini kita bacain aja ya. Slide-nya nggak berubah, Mas? Masih belum, sebentar. Masih belum, masih profil Sunday. Udah? Nah, oke. Udah tuh Mas. Oke ya, nah ini 10 besar kita pilih. Jadi Mas Nasir, karena itu eventnya spesial, nah jadi ini kelihatan ya? Kelihatan. Nah ini ada item diecast yang sangat-sangat limited ya Mas ya. Jadi cuma kita cetak 10. Jadi dengan diecast, rare banget nih. Jadi dengan diecastnya sendiri keren gitu ya, merah putih gitu, dengan kemasannya juga spesial gitu. Nah jadi beruntung banget nih teman-teman, 10 orang yang bisa mendapatkan ini. Nah, jadi selamat ya, nanti pengiriman kita akan lakukan minggu depan. Jadi ditunggu aja. Nah ini ada 10 orang pemenang, ada dari Mas Leto dari Semarang, selamat ya. Ada Mas Miracle Garage dari Salatiga kalau nggak salah. Ada Mas Narah, lalu kemudian ada Mas Asa juga, selamat. Lalu kemudian ada Mas Muhammad Abdul Wahid, ada kemudian Om Bengki, lalu kemudian Om Nirwan 123, lalu kemudian ada Mas Wikan Wicaksono, lalu yang 2 terakhir ada Mas Yose Robiana, lalu kemudian ada yang terakhir Mas Andestian, Mas Andrio dari Surabaya. Oke, itu tadi ke 10 pemenang. Kami ucapkan selamat. Nah, ini lanjut nih, Mas Nasir. Jadi karena kita melihat animo dan partisipasi teman-teman itu tinggi banget gitu Mas ya. Jadi selain yang 10 tadi, kami dari BTPN Diecast Club juga memilih 9 pemenang harapan nih. Jadi khusus untuk member kami nih Mas. Jadi kita apresiasi. Jadi kita apresiasi. Semangat kemerdekaan dong. Benar. Nah kita pilih ada 1 pemenang utama, pemenang harapan ya, mendapatkan 1 merchandise. Udah disampaikan juga kebetulan hadiahnya gitu ya.
yaitu kepada Om Lucky. Selamat ya Om Lucky. Lalu teman-teman yang lain masih tetap akan dapat hadiah, yaitu berupa kaos dari BTPN Diecast Club. Berapa udah kita kirimin sih, yang belum mohon bersabar ya. Ada Mas Firza, lalu kemudian Mas Hari, ada Mas Handi, Mas Fandi, oh ini senior nih, kalau foto yang tengah nih ada Om Akbar nih. Lalu kemudian ada Mas Fredrik, sama Om Bayu di Bogor, sama Om Eko TS nih. Oke, siap. Selamat saya ucapkan kepada teman-teman. Untuk pengiriman mohon ditunggu ya, kami kirim minggu besok paling lambat. Oke, lanjut kita Om Nasir ya, Mas Nasir. Siap, monggo. Itu tadi pengumuman pemenang. Jadi buat teman-teman nantikan ada event-event berikutnya. Kalau ada event, hajar aja Om. Jadi kita berusaha ngasih hadiah buat yang berpartisipasi gitu ya. Jadi kalau ada event, tetap ikut. Insya Allah akan dapat merchandise. Karena merchandise-nya detail banget dan rare banget ya Om ya. Belum pernah nemu kan Om yang kayak gini ya. Kapan lagi dapat itu ya? Dan ini infonya skalanya lebih gede Mas. Dari Hot Wheels, jadi skalanya skala 1:32. Oh, spesial nih. Spesial dan berarti nih. Benar. Jadi puas gitu kalau dipajang di meja kerja ya nggak Om? Oke, lanjut kita Om Nasir ya, Mas Nasir. Siap, monggo. Itu tadi pengumuman pemenang. Jadi buat teman-teman nantikan ada event-event berikutnya. Kalau ada event, hajar aja Om. Jadi kita berusaha ngasih hadiah buat yang berpartisipasi gitu ya. Jadi kalau ada event, tetap ikut. Insya Allah akan dapat merchandise. Karena merchandise-nya detail banget dan rare banget ya Om ya. Bukan yang kayak gini. Kapan lagi dapat itu ya? Dan ini infonya skalanya lebih gede Mas. Dari Hot Wheels, jadi skalanya skala 1:32. Oh, spesial nih. Spesial dan berarti nih. Benar. Jadi puas gitu kalau dipajang di meja kerja ya. Kita mau sapa-sapa juga teman-teman nih, Om, Mas. Ada kita event segmen namanya Intip Garasi dan juga Dobrak Mania nih. Jadi kita nyapa teman-teman yang ada di berbagai penjuru nih. Nah, kita pengen ditunjukin nih, mana sih item yang paling menarik nih buat mereka nih, item yang paling berharga bahkan. Kita sapa dulu ya, ada Om Lucky. Halo Om Lucky. Om, yang kedua deh Om, sorry Om, lagi ini sama anak nih Om, bentar. Oh ya, oke. Kita lewati ya, selanjutnya ada Om Bengki nih. Halo Om Bengki. Nih. Ini aja ya, ini dobrak ya. Wah, Joret. Itu kayaknya fokusannya sama kayak Mas Nasir nih, VW juga ya Mas? Iya nih, VW juga nih, cakep tuh. Siap, Dobrak ya? monggo langsung didobrak Om. Dobrak deh, oke deh, siap. Ini kayaknya dapatnya nggak ada digantungan nih kayaknya nih. Nggak perlu pakai aseton ya, aseton nggak perlu ya. Oh ya nggak usah. Sobek aja Om, sobek. Wah ini mantap juga deh. Dibuka. Ya, ini cupnya bisa dibuka. Wah mantap. Terus trailernya ini bisa nggak ya dibuka? Wah nggak bisa. Ban karet ya Om? Ban karet ya Om? Bahan karet. Wah mantap. Berapa tuh dapatnya? Plastik. Kenapa? Dapatnya berapa? Harga berapa? Ini kemarin ada shopping IG dapatnya 60. Oke. Wah, dengan detail kayak gitu ya. Best price banget nih kayaknya nih. Mantap nih. 60.000. Aslinya kan 120. Lumayan 50%. Mantap. Satu lagi ya.
Boleh. Ini juga. PW Mania nih, gokil. Kita bongkar. Cakep ini. Ini kombi. Wah, ini emang bener-bener PW Mania nih, gokil. Kombi ini ininya yang buka ya. Bisa dibuka juga ya. Jendelanya nih. Jendelanya yang kebuka. Oh, mantap. Ini pernah kita ini nih. Kombinya di cat ulang yang itu di flash bunny. Oh, yang di custom ya. Oh, bahannya ini juga custom. Ya. Bahannya ini. Siap. Cakep ya. Mantap. Sip. Detailnya keren ya, Om ya. Sip. Iya. Mantap. Buat teman-teman yang mau dapat event murah bisa follow di IG-nya Majoret ya, Om, karena mereka sering. Iya, betul. Sering jual-jual murah gitu juga sih. Siap. Oke, Om Bengki. Thank you, Om. Oke, Om Bengki. Thank you, Om. Lanjut kita ke Dobrakers Mania yang kedua nih. Ada Om Andrio. Halo Om Andrio. Di Surabaya. Halo. Nah, ini monggo yang mau ngedobrak. Item apa nih, Om? Satu aja. Fast Furious. Fast Furious. Mana video belum nyala kayaknya? Udah. Oh, udah nyala. Video kan dia benar. Udah Mas, kelihatan. Kelihatan ya? Oh ya. Udah kelihatan Mas Rio. Udah. Waduh, cendol hijau nih ya. Mas Haryo udah tahu kemarin kayaknya. Gak usah pakai Jadi, asesor ya. Nggak usah hajar langsung. Itu gregetan Sobek. Itemnya dari premium card ya. Fast and Furious. Mobilnya Eclipse. Base besi. Wah, mantap. Base besi, ban karet ya. Ya, ban karet. Udah satu ini aja. Siap. Bocoran dong, dapatnya berapa kemarin? Di bawah 150 lah. Wih, ngeri. Oke, udah ya Om. Oke, terima kasih. Siap. Thank you Om. Thank you. Lanjut kita. Om Lucky udah bisa? Siap, boleh. Nah, mantap. Monggo Om. Ya, ada Om Lucky nih. Ini Apa tuh? nggak kelihatan ya? Kelihatan? Agak blur. Ya. Sorry. Nah, kelihatan? Nah, mantap. Wih, udah siap nih. Udah siap. Waduh. Tapi yang ini nanti deh, gua kayak Om Beki. Iya. Wah, mantap nih. Gampang bukanya sebenarnya nih. Oh, nggak perlu digunting lagi tuh Om? Nggak perlu, ini kan dia pakai apa tuh? Pakai lem doang ini. Oh, oke. Taruh ya. Udah. Berarti bisa dipasang lagi nih. Pasang lagi, kasih double tap, udah beres ini. Iya. Itu tadi itemnya dari Tarmac ya Om ya? Dari Tarmac Suso. Itemnya apa tuh? Kombi ya? Kombi, kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak tuh? Wih, detailnya keren banget ya. Iya sih, dia kalau dari dibanding sama Hot Wheels dia emang lebih kecil sih. Itu skalanya. Lainnya sih. Wah, Hijaunya. keren banget ya. Ya. Bannya ban karet juga sih. Mantap. Itu ada detail, rack-nya ada ya? Iya, ada racknya nih. Oh, mantap. Itu biasanya Tarmac kalau ngeluarin kombi satu pasti ada livery yang lainnya juga tuh. Banyak ya? Ada sih sebenarnya, tapi kebetulan gue ini dulu deh, satu dulu deh. Ini lumayan tuh nih. Keren. Berapa? Ada bocoran nggak berapa dapetnya?
Nah, tapi gue belinya karena kan ini online nih belinya nih. Nah, bisa lebih murah ya? Ya, dan kebetulan juga gue banyak poinnya. Jadi kalau pas gue keluarin duitnya nggak gede-gede amat. Tuker ya? Karena tukar poin. Berapa harganya itu berapa Om? Ntar dulu. Gua kan soalnya. Boleh di kolom chat aja ya? Oh, siap. Siap. Thank you Om Luki ya. Om Luki kebetulan yang menang lomba foto kemarin dapat 1 diecast eksklusif ya Om ya. Ada Om? Bisa tunjukin Om? Ada. Mana ya? Ini 1 nih. Wah mantap. Oke, udah di tangan ya? Di tangan. Thank you banget. Siap. Thank you Om. Thank you. Siap. Lanjut kita ke Om Haryo nih. Halo Om Haryo. Dari semalam bingung nih mau ngedobrak yang mana nih Om Mas? Waduh. Kapan? Historik Ya. 3, iya. Skyline. R berapa? R30 ya Mas ya? R30 betul. Kalau nggak salah ada yang reguler sama juga ya warnanya gitu ya? Ada, cuma beda ban karetnya aja dia. Sama bawahnya dia base-nya masih plastik. Oh iya. Yang ini udah besi ya? Udah besi ini. Siap. Monggo lanjut. Nggak usah pakai aseton dah. Langsung mainnya kasar aja gitu ya. Nggak ada. Nggak ada istilah ini. Tanpa ambon. Wah mantap. Wih, keren banget ya. Iya beda banget sama yang reguler ya Om. Iya. Udah ban karet, besi. Wah mantap. Lumayan nih buat besok kalau foto siapa tahu bisa menang fotonya ngalahin sama Lucky ya. Sip. Ada lagi yang mau didobrak? Ya, 1 aja kayaknya. Satu aja ya. Restoran. Oke sih. Dapat berapa tuh Om? Ini berapa itu? Menang lelang ini gua. Lupa tapi berapa harganya? Nggak sampai 50.000 kayaknya nih. Gak sampai 50 dengan ban karet dan base besi. Iya. Menang lelang. Wow. Menarik. Oke, sip. Oke. Thank you, Om. Kayaknya kemarin mau nobrak 3 deh, Om Mario. Ini gua kasih 1 deh, gua kasih 1 lagi nih. Oke, lanjut OB berapa nih? OB berapa nih? OB. Yang mau OB bisa langsung didobrak. Gua kasih 1 Oke, lagi. thank you, Om. Ya. Sip, lanjut kita ke yang selanjutnya nih, Mas. Nah, ini ada diecaster cewek nih, jauh-jauh dari Sulawesi nih, Mas. Keren kan? Karena kita jauh-jauh nih. Ada Mbak Antar pulau. Sonya, halo Mbak. Antar pulau. Nah, halo. Pagi, Mbak. Monggo, Mbak. Masih di mute kayaknya. Oh iya, sorry. Udah ya, Siap. Oke. bentar. Oke, mau mulai Ya. dari mana ini, Mas? Jadi cerita sedikit nih teman-teman ya. Jadi ketemunya sama Mbak Sonya ini tiba-tiba ada yang WA pengen gabung gitu. Dapat info juga bahwa koleksiannya nih keren-keren nih. Banyak kan Jeep and truck ya Mbak ya? Iya. Nah siap Mbak. Boleh ceritain Mbak garasinya Mbak? Sebenarnya sih kalau nggak kayak mas-mas yang lain mungkin ya, kalau punya saya sih cukup terbatas ya. Nggak apa-apa. Nggak terlalu banyak juga. Itu Tapi nggak terlalu semuanya banyak. sih rata-rata. Landy. Sepertinya sih kalau punya aku rata-rata ini aja Jeep, Pajero gitu-gitu, Land Cruiser, Wah, Rubicon mantap. yang hardtop ya gitu-gitu Mas. Soalnya Keren. soalnya nggak terlalu fokus sih sama kalau yang kayak sedan-sedan gitu. Wah, Soalnya mobil laki semua itu. Mobil Iya. laki semua. Wah itu ya ini kalau yang kecil-kecil sih ada Jimny. Kalau Jimny yang ini Jimny yang Oh, iya. kecil. Terus saya sih banyak kan sebenarnya sukanya hardtop ya. Hardtop. iya, itu banyak tuh. Ini TLC. banyak. Ini Terus Johnny apa Lightning ya? ya Mbak ya?
Iya, banyak kan Johnny Lighting soalnya dia kayaknya agak lebih detail ya ketimbang kalau HW. Terus dia Betul. kan ban karet. Terus sukanya Johnny Lighting itu dia bisa di ini Mas. Saya tuh suka kalau misalnya ada yang kapnya bisa dibuka atau misalnya pintunya bisa dibuka kayak gitu. Ini kan kalau yang gede-gede gini kan kelihatannya agak-agak gagah gitu Mas. Betul. Wah, keren banget itu. Ya ini lumayan. Kalau ini sih rata-rata detail sih Mas. Kalau jadi makanya punyanya nggak terlalu banyak. Tapi kalau pas pengen beli ya nyarinya memang yang detail Mas. Wah keren. Itu merek apa? Master ya Mbak? Bukan? Kita yang cowok insecure. Ini kayaknya Langsung City deh cute Mas. semua. Oh. Wah. Ini. Kalau nggak Luar salah. biasa nih. Terus Makanya ini kemarin kalau dapat Jeep, info. Jeep yang ini nih ini lumayan limited edition yang Jeep yang ini. Wrangler dapat dia kemarin. Oh bisa dicopot juga ya? Iya. Wah. Rata-rata kalau mau beli lihat dulu dia bisa dibuka apanya. Oh. Lebih menarik Mas. Iya betul. Wah keren. Niat juga nih Mbak sampai bikin diorama parkiran beli ya. Iseng aja Mas. Ini Wah, korban keren. corona Mas. Iya. Jadi koleksi bareng ya Mbak ya ceritanya sama suami ya Mbak? Iya, suami juga punya. Saya juga punya. Jadi kalau ke toko itu rebutan. Kalau lihat disembunyiin dulu. Sampai di kasir baru nongol. Wah keren. Oke kalau begitu. Terima kasih banyak ya Mbak. Wah ini keren banget nih diecaster cewek BTPN nih jauh-jauh di sana. Oh itu nanti kita dobrak juga tuh lemari kacanya ya Mbak. Ya. Terus kalau aku kebetulan Mas nggak koleksi yang kayak om-om semua di sini rata-rata kan masih kemasan ya. Kalau aku tuh masih semuanya los, nggak ada yang ada kemasannya. Wah, soalnya kalau nggak kepegang beda banget kayak saya tuh Mbak. Iya. Beda banget sama saya. Kepegang itu, oh iya ya sama ya. Iya kan kalau nggak kepegang itu nggak puas. Jadi harus dipegang, dipreteli, dilihat-lihat apa yang bisa diganti-ganti kayak gitu. Jadi nggak punya kalau yang masih disimpan dengan blisternya nggak ada pasti semua los. Keren. Ada kita Mbak namanya Duta Lus Nasional BTPN tuh ada Om Andrio tadi. Oh gitu Dia ya, juga iya. nggak mau. Ya harus dibuka semua. Itu yang Bener Mbak, kalau nggak dipegang tuh nggak enak bener. Iya nggak puas kan, percuma beli terus nggak bisa dimainin terus gimana? Cuman dilihat-lihat. Nggak bisa dipegang, nggak bisa dimainin tuh bener nggak enak. Iya. saya kok kesindir ya. Om Fauzan duta blister berarti ya. Oh gitu ya. Makanya kesindir aku makanya. Aduh. Keren. Fauzan suatu saat harus dobrak nih. Iya itu punyanya Om Fauzan itu semua wow. Bukan ini tetap di dalam tempatnya nih Mbak. Nanti deh investasi kapan-kapan. beneran itu Mas kalau kayak gitu. Aduh. Oke Mbak Sonya, makasih banyak ya udah diintipin nih garasinya. Mas. Siap. Makasih ya Mbak. Sama-sama, terima kasih. Ya. Lanjut kita ke dobrakers selanjutnya nih. Ada Om Yoyo nih. Halo Om. Om Priyo Yoyo. Halo Om Fauzan. Halo pagi Om. Teman-teman semuanya, salam hormat buat Tante Sonya ya tadi ya. Luar biasa. Tante Sonya luar biasa nih. Oke. Om Yaya monggo. Mau dobrak apa nih kita pagi hari ini? Pagi rekan-rekan ya, aku mau dobrak truk yang buat ngangkut diecast-nya teman-teman ini. Waduh. Serinya Shell Flatbed Towing Truck ya, Isuzu series dari Tainiki ya? ini ya, Tiny. Oh, iya. Estois ya, kita dobrak ya. Aku mohon maaf sebelumnya ya Mas Fauzan, harusnya kan aku ngeliatin garasi. Cuma karena posisi lagi di luar ya. Ada acara. Jadinya ya dobrak aja ya. Oke, kita langsung buka aja ya Om. Kita buka. Ini ya.
Oke, terus kita lagi kelihatan nggak ya? Kelihatan. Saya ditemani cewek juga nih ya. Ya. Oke, ini Om. Waduh, detailnya meresahkan ini. Ini ya Om. Buat angkut-angkut katanya. Udah. Gila. Nah, belum pernah dipakai ya. Bener sama, setuju sama Tante Sonya sih, kalau nggak dibuka itu rasanya aneh. Ini mohon maaf loh ya, Mas Fauzi. Kemarin tiba-tiba Kak Beli kirim video, setiap hari saya suruh buka soalnya itu. Ini ya. Oh, jadi bisa ini ya, detailnya bisa dimundurin beneran ya, kayak towing beneran ya? Jadi dia bisa bisa dimundurin terus dinaikin. Saya nggak ada yang buat narik ini loh. Oh iya, benar-benar ada ya. ini. Iya. Siap. Itu kayaknya lihat foto Om Yoyo kemarin beli juga ya, yang bisa narik sama Pajero-nya juga ada ya? Ada. Saya beli langsung tiga item. Dapat harga 650 atau 670 saya lupa. Karena borongan kali ya, lebih diskon. Borongan lebih murah Om. Iya. Siap. Gitu. Oke, wah keren. Siap Ya. Om. Makasih Ya, Om. terima kasih Mas Fauzan. Salam buat semuanya. Mas Tisar. Makasih Om. Wah, Ya. itu tadi Mas Nasir absen kita dari teman-teman semua tuh Wah, ngeri nih ya. ngeri. Yang dilus pada ngeri semua. Jadi pengen ngelus juga nih. Tapi bohong. Ayo, Om Fauzan harus ngelus nih kayaknya nih hari ini nih. Oke. Lanjut kita Om ya. Masuk ke sesi pertama dari event kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai dunia diecast yang dijalani oleh Mas Nasir nih. Nah, Mas Nasir ini kan juga dikenal selain apparel dari Sunday Club tadi. Sebelum masuk itu nanti di sesi kedua, kita bahas dulu tentang diecast yang dipunya oleh Mas Nasir nih, yaitu ini bisnis namanya U-Shop. Nah, ini sebelum masuk ke sana nih, awal mula Mas Nasir mengenal dunia diecast itu gimana sih, Mas? Awal mula mengenal diecast ya mungkin dulu waktu kecil ya hampir sama kebanyakan anak-anaknya sering dibeliin mobil-mobilan nih. Hampir kalau ke mall mungkin minta dibeliin satu, ke mall lagi beliin satu, itu masih kecil nih. Mulai agak gedean lagi, makin kekumpul banyak nih sampai akhirnya mungkin SMP atau SMA itu beberapa sebagian udah alirannya saya blisterin tuh, nggak saya buka tuh, saya sayang blisterin. Oh, udah ini ya, udah paham ya? Ya waktu itu udah nggak dibukain deh, biarin aja yang ini nggak dibukain. Saya masih pegang juga nih diecast pertama nih, jadi PW Kolot ya udah catnya udah bocel semua. Oh iya, merek apa tuh Mas? Ini Hot Wheel ini. Oh HW ya? Iya. Wah itu jadi memorabilia tuh ya, bisa disimpan ya Mas? Iya. Sampai sekarang walaupun udah bocel masih tetap saya simpan kenang-kenangan itu kecil. Dulu belinya di mana tuh, di Hot Wheels di mana? Di Gresik udah ada yang jual? Kalau ini kayaknya dulu waktu di Surabaya ya, Gresik waktu itu belum ada mall, jadi kalau mau ke mall harus ke Surabaya. Ya? Iya. Oke. Oh jadi udah mulai paham tuh SMP malah Mas ya? Ya SMP mau ke SMA itu kayaknya waktu itu kan tahun 2004 2005 ya, 2004 2005 itu udah ada Alfamart, Indomart kan. Sempet juga hunting THS waktu itu masih banjir di gantungan. Jadi beberapa kali memang sempet dapat gitu THS itu. Tahun segitu masih banyak Mas di gantungan.
Hunternya belum terlalu banyak ya. Betul. Siap. Itu tadi yang item pertama berapa Mas belinya, ingat nggak? Dulu masih berapa ya? 9.900 bukan? Iya, harga gantungan dulu kayaknya di bawah 10.000 Mas. Iya Masih benar. di bawah 10.000 tuh. Oke, iya benar, dulu ya masih itu ya. Belum. Iya, kalau nggak salah sekarang udah naik lagi tuh jadi 34.900 malah. Iya, sekarang udah jadi naik lagi kemarin kan. Bener. Tahu banyak yang nyari ya Mas ya. Oke. Nah ini untuk diecast fokusannya Mas Nasir sendiri apa nih? Fokusan awal sih tadi ya, karena memang dari kecilnya suka VW, jadi sampai sekarang juga VW sih, cuman selingkuhannya banyak juga akhirnya. Itu kayaknya Mini Cooper juga ini nih, Morris Mini ya? Model yang di belakang. Terus ada juga pickup itu juga, aduh ikut masuk juga, jatuh cinta juga akhirnya. Latroka sama Chevy 52 ya Mas? Iya, ada Latroka, Latroka juga. Siap. Chevy yang ini, yang ngangkut ini ya? Papan surf itu yang ada papan surfnya, iya. Oh iya. Oke. Itu banyak juga tuh variannya tuh. Lumayan. Oke, nah terus dari ngumpulin itu diecast kan, sampai kemudian Mas Nasir nih bikin brand namanya Yusof nih. Jadi buat teman-teman yang mau dapat item yang dari RLC atau kemudian dari convention, nah Mas Nasir melalui Yusofnya ini bisa menyediakan nih. Nah itu gimana tuh Mas awal mulanya tuh bisa kira ya udah deh gue bikin ini aja, bisnis ini aja gitu, buat teman-teman yang kesusahan untuk nyari bisa langsung pesan di Yusof gitu. Nah itu gimana tuh Mas ceritanya waktu itu Mas? Ceritanya mungkin jadi setelah SMA tadi lanjut kuliah sampai situ juga masih terus koleksi ya, suka koleksi. Cuman di situ ada satu problem tuh jadinya tuh, gimana saya bisa nambah koleksi tapi nggak ngeluarin duit kan gitu. Duitnya nggak ada nih buat beli lagi. Akhirnya kepikiran buat selling ya. Jadi gimana saya bisa jualan, untungnya dari situ saya buat beli koleksian saya lagi gitu. Buat jadi, muter ya? Jadi koleksinya anggapannya nggak motong duit pribadi, anggapannya kan masih pelajar juga. Duit kan masih minta orang tua, waktu itu juga nggak mungkin beli banyak-banyak kan gitu. Jadi coba belajar otodidak sih, gimana sih beli dari luar negeri itu, pembayarannya seperti apa, kemudian pengirimannya seperti apa. Jadi sempat dulu mungkin zamannya masih di warnet ya waktu itu. Kalau mau internetan juga mesti ke warnet dulu, cari informasi. Akhirnya pulang lagi, saya pelajarin, akhirnya tahu, oh ternyata beli dari, ada situs-situs penjualan kayak eBay, Amazon, kayak gitu. Kemudian ada juga, oh ternyata Hot Wheels itu ada ngeluarin seri-seri khusus nih, nggak cuman seperti yang ada di Indonesia aja. Jadi ada beberapa seri yang memang nggak dikeluarkan atau nggak dipasarkan secara umum. Jadi ada event khususnya kayak yang convention ataupun yang Redland Club atau RLC kayak gitu. Oke, itu berarti SMA? Kuliah. Oke. Nah itu kebetulan beberapa temen di BTPN Diecast Club ini juga ada seller juga nih Mas. Jadi buat kita yang mau nyari item apa gitu bisa tinggal ngubungin mereka. Ada Om Hari sama Om Frederick juga nih, udah mulai jual-jualan juga. Nah siapa tahu dengan adanya dibagi tips and trick dari Mas Nasir nih bisa melebarkan sayap nih buat nyediain. Untuk item yang paling hot kemarin ini Om ya, Cool Kombi yang convention Atlanta ya. Ada barangnya nggak Om? Yang terakhir ya, yang warna pink ya. Iya betul. Ada sih sebentar ya. Nah buat teman-teman nih penasaran nih. Jadi buat teman-teman untuk yang item yang non reguler ya, untuk pengetahuan aja, selain untuk dapetin yang ada di gantungan, nah itu dia di Hot Wheels itu sering adain semacam convention gitulah, pertemuan buat diecaster. Nah ini salah satu itemnya. Nah kalau ngelihat ini Om Bayu pasti
bergetar nih hatinya nih melihat item full kombi Atlanta nih. Wah, itu warnanya keren banget ya. Iya, Warna ini yang pink dan putih. yang kedua kali nih muncul di convention. Halo. Holonya nomor berapa tuh? 308 Om. Waduh, Ais, mati. nomor rendah nih. Jadi teman-teman yang belum tahu, jadi di seri convention itu biasanya dikeluarin, kan itu karena terbatas gitu ya. Nah itu misalkan di convention itu cuma ngeluarin 5.000, biasanya 5.000 ya Mas ya? 5.000 item aja. Ya sekitar maksimal 6.000-an Om. Maksimal 6.000 ya, beda-beda sih. Nah ini kalau Mas Nasir bisa dapat nomor rendah nih 300, nah itu harganya bisa lebih mahal lagi. Itu gimana Mas? Bisa milih nomor atau gimana? Luck aja, bisa laki aja bisa dapat nomor rendah. Ada beberapa jalur sih Mas untuk pembelian barang ya. Jadi saya ada beberapa kenalan di sana memang yang mereka kadang jual random holo, jadi ya kita nggak bisa pilih. Ada juga yang mereka jual bisa kasih nomor holonya berapa gitu, cuman ya memang harganya kadang lebih naik lagi ya. Iya. Luar biasa. Itu buat invest dijual lagi atau koleksi pribadi Mas? Kalau VW sih saya koleksi, cuman memang ada sebagian yang memang saya invest juga karena melihat dari histori sebelumnya itu ada yang nasibnya naiknya lumayan turun. Oke. Iya. Siap. Nah itu Om Bayu di Bogor, kalau berminat bisa japri Mas Nasir nih, mumpung udah kenal ya kan? Udah pernah. Om Bayu pick up aja kayaknya nih, 62 Chevy aja nih. Ampun Om. Om Mas Nasir, ada bocoran Om? Dapatnya nominal berapa tuh kemarin item itu Om? Kalau untuk yang convention pink ini kemarin saya buka PO awal tuh 3,5. 3,5 betul. Betul. Dan iya. Karena sekarang ini sih, jadi demand-nya mungkin ngelihat dari ini kan untuk kedua kali dia muncul di convention Om. Jadi yang pertama itu yang warna kuning ya? Kuning. Yang warna kuning nih. Ya, betul. Yang warna kuning ini waktu 2015 ini. 2015 awal muncul itu mungkin kisaran 1,5-an ya harganya ya. Sekarang udah berapa Mas? Sekarang udah di atas 5 juta yang ini. Iya. Di atas 5 juta, luar biasa. Ya harganya udah lumayan lah naiknya lah. Nah ini itu kedua kali muncul ya? di sini. Ya berharapnya nanti ngikutin jejaknya nih. Iya sih, trennya sih kayaknya bakal gitu juga ya Mas ya. Maksudnya Cool Kombi juga mungkin nggak naik gitu. Iya, ngelihat tren sekarang Cool Kombi ini masuk ke casting yang favorit ya. Banyak peminatnya juga, demand-nya cukup tinggi banget nih. Betul. Padahal fantasy car ya dia ya. Ada real car-nya sih, cuman mungkin ya nggak banyak ya. Mungkin jatuhnya custom, mungkin real car-nya custom mungkin kali ya. Iya betul. Oh yang Juka ya? Ya yang Juka itu kan ada real car-nya 1 banding 1-nya itu. Betul. Wah luar biasa. Ya, berarti di Brazil banyak itu yang real car-nya tuh Cool Kombi itu. Ada ya? Iya. Pendek-pendek gitu ya. Siap. Ya, kebetulan banyak juga nih Mas yang fokusannya Cool Kombi juga di sini nih. Menarik ya fokusan. Bergetar ngelihat convention itu tadi. Oke. Nah lanjut nih. Nah Yusuf ini kan akhirnya melebarkan sayap nih untuk menyediakan item-item diecast gitu ya. Nah, ada nggak sih Mas selain Hot Wheels gitu? Apa merek lain juga masih bisa nyediain gitu? Bisa, merek lain kalau yang saya sendiri ngumpulin nih Om Fauzan ada Matchbox ya. Tapi ada juga memang beberapa teman tuh yang memang mereka minta bantuan buat ambilin merek-merek lain. Kayak JL atau yang lain lagi juga bisa aja gitu maksudnya. Cuman kalau yang saya sendiri ngumpulin selain Hot Wheels ya Matchbox sih ini. Oke. Oh dari ordernya dari luar juga ya berarti ya?
Iya, kebanyakan sih memang yang barangnya nggak ditemuin di sini. Kalau ada di sini nggak usah beli jauh-jauh, mending beli di Betul, sini betul, aja kalau betul. ada murah. Ya. Betul. Oh iya. Nah terus dari apa? Yang fokusan Matchbox, VW juga ya Mas ya? VW juga, Matchbox, Kombi, kemudian ada VW Camat juga, Lendi sih sebagian saya Lendi. Oke. Siap. Oke, lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Nah, sejauh ini nih Mas, item apa sih yang paling susah didapetin dan paling mahal? Gimana Mas ceritanya Mas? Paling Kalau sulit susah dan paling mahal nih. ya. Hot Wheel ini kebetulan yang saya kumpulin VW Kodok ini variannya udah banyak banget. Edisi pertamanya aja tahun 89 nih. Jadi udah berapa banyak varian tuh banyak. Ada satu yang memang paling susah dicari. Jadi selagi kita punya uang pun belum tentu ada barangnya. Barangnya gitu ya. Iya betul. Itu seri Park and Trade tahun 91 itu. Udah dapat nih. Alhamdulillah sudah. Perjuangan waktu itu udah beberapa tahun saya tungguin, akhirnya dapat juga. Wow. Dapat dari Amerika ya biasanya Mas? Atau Eropa? Ini kebetulan lucunya dapatnya di Indonesia. Saya barter waktu itu dengan kolektor Jakarta. Oh, siapa Om Zaki bukan? Bukan. Waktu itu sama Om Fatur Hold Mobil. Waduh. Sultan pick up juga dulu. Iya, jadi ceritanya barter pickup dengan VW ini sama-sama fokusan. Pick up-nya apa Mas yang dikasih? Pick-up-nya Latroka yang Coprots. Ya, Coprots ya, itu susah juga tuh. Susah juga tuh ya. Itu susah juga. Sama fire rod-nya. Belum dapat saya, nyerah. Susah dapatnya. Nah, itu akhirnya tukeran dapat ya Mas ya akhirnya. Dapat tuh akhirnya ya. Waktu itu COD di SM Jakarta waktu itu. Swap meet ya. Oke, nah kalau untuk item yang paling mahal sepanjang sejarah nih Mas. Yang paling mahal dibeli ya atau yang gimana nih? Yang paling mahal dibeli. Saya berani beli paling mahal waktu itu ngeluarin budget 5 juta Mas untuk satu item ya. Candy Stripper Geser. Yang pink juga ya? Yang pink itu. Cuman barangnya sekarang udah nggak ada Mas Abudan. Oh jadi buat dijual ya? Waktu itu saya lagi ada kebutuhan dan tergiur harganya waktu itu saya beli 5 juta. Ada yang minta waktu itu di 10 jutaan. Wah, luar biasa. Saya pikir ya udahlah, saya lagi butuh dan udah lumayan juga waktu itu akhirnya saya lepas seperti itu. Cuman kadang nyesel juga. Harganya sekarang minimal ada di 15 kayak. 15 ya, betul. Wah, itu tadi teman-teman sebegitu cairnya ya investasi di diecast ini nih. Ya, yang penting pinter-pinter pilih item ya Mas ya. Ya, ngelihat dari demand kita pelajari seperti apa, juga pilihan castingnya juga. Ya dari situ pun juga saya kadang belajar. Akhirnya beberapa itu nggak benar-benar nggak saya jual. Ini harus ditutup nih, nggak boleh dijual dulu nih, benar. Siap. Yang Yokohama Convention ada juga Mas? Yang wagon ya? Iya, wagon sama ya. Ya ada, yang wagon Convention Yokohama ada. Moon Ice. Wah luar biasa. Ngambil satu paket atau satu paket kan 3 ngadep kanan 1 ngadep kiri ya? Iya, kebetulan kalau Convention Jepang ini agak susah dicari barangnya Mas dibandingkan Convention Amerika ya. Apalagi buat dapat channel di Jepang ini kan agak susah. Kebetulan kemarin agak hoki karena ada teman yang bisa bantu ambilin waktu itu datang ke sana, jadi beli 2 paket waktu itu. Oh 2 paket ya? Iya sih. Kemarin juga Lisius juga cerita-cerita dikit, dia juga sampai ke sana dia ya? Ya paling enggak kalau Jepang ini kalau mau barangnya harus datang nih kalau ada eventnya. Ke sana ya? Banget soalnya. Tahun depan ada lagi ya Om ya? Infonya sih awal tahun tuh Om, 2022 Februari mungkin ya.
Betul. Yang 5110 ya Om ya? 510 yang sedan tuh, itu nggak tahu tuh bakal berapa harganya. Iya. Siap. Oke. Nah itu kan untuk dijual lagi. Kalau Colprian yang termahal, Mas, ada info nggak? Colprian yang sejauh ini harganya udah naik gitu ya. Waduh, kenapa semua tentang Kombi ya? Waduh, Toys Fair nih, ini yang paling keren. Toys Fair. Pusing nih ngelihatnya ya. M-nya udah ada juga tuh jangan-jangan. Kalau ini dibayangin beli harga sekarang, pusing ini Om Fauzan. Pusing. Iya, Toys Fair. Iya. Untungnya saya belinya waktu awal rilis nih, jadi harganya waktu itu mungkin masih di 3 jutaan ya. Saya ingat saya nggak lebih dari 3 juta waktu itu modal belinya ini. Wah, ini sekarang udah 10? 20-an Mas. udah bisa beli motor guys. Jadi kalau dibayangin beli sekarang, mungkin saya juga angkat tangan nih, nggak mungkin nih saya beli harga sekarang. Gile. Dulu belinya aja udah lumayan. Ada nomornya nggak sih Om? Untuk Toys Fair ini nggak ada nomornya Om, jadi tanpa nomor hulu. Cuman memang limitednya dia sangat terbatas, nggak lebih dari 500 piece. Wah, 500 piece. Ada kesempatan Om Bayu, kan nggak ada hologram, jadi bisa custom aja. Custom. Iya betul. Custom boleh. KW. Siap itu tadi untuk diecast-nya. Nah, ini apa nih item yang paling pengen dimiliki ke depannya nih Mas? Wishlist ya. Jadi masih ada sih satu wishlist saya VW Kodok juga yang masih sampai sekarang belum ketemu barangnya, ada yang mau jual. Itu seri Leo India. Jadi memang Hot Wheels made in India. Mungkin tahun 90-an ya. Gile. Nah itu tadi kalau udah fokus satu jenis ya pengen punya semua ya Mas ya? Iya, sejauh ini pengennya yang ngelengkapin satu variannya itu semua itu. Karena semua jenis diecast itu bakal bagus kalau lengkap ya? Ngelihatnya bagus sih Mas kalau dijejerin satu brand semua, satu brand nih fokus VW gitu. Siap. Aduh itu kacau banget tuh. Oke, sebelum lanjut nih Mas. Nah ini kita pengen ada room tour nih dari garasinya Mas Nasir nih. Boleh ngintip nggak Mas? Boleh sebentar. Nah, kita jalan sebentar nih. Waduh, ini raknya convention yang khusus convention yang aduh. Khusus. Ini untuk yang lemari sengaja buat yang karbet ya, yang belum dilus ya. THS ya. Ini kemarin lagi keracunan THS, jadi lagi coba ngumpulin dikit THS-nya. Kemudian ini baris 2 ada beberapa Polestar, RLC-an, Toys Fair yang akrilikan. Bagus ya ngelihatnya ya Mas ya. Ini yang konvensionan di sini. Oh yang Garage di bawah itu tuh yang ada T1 panel. Ayo tuh, ada 3 tuh. Mana tambangnya? Bisa digeser satu tuh ke Jakarta tuh. Bisa dijemput ini mah. Kalau untuk yang loose nih, yang bisa dinikmati nih, tadi kata Tante Sonya ya harus dilus nih, ada kok. Wah. CV-nya mana Om? CV-nya? Ini CV-nya Om. Nah, belum ini nambah lagi saya CV-nya nih, banyak yang belum dilus. Tapi belum ada THS ya, CV ini ya? Oh, ada merah THS-nya Om. Oh, ada ya? Ada. Itu yang atas tuh. Ngeri. Wah.
Sampai dibeliin rak ini ya. Rak orinya match apa? Hot Wheels ya, Om ya? Hot Wheels. Hot Wheels, Kalau ini Matchbox ini zombie. Iya, betul. Ini saingan Om Zaki nih. Iya, benar. Wah. Gile. Sip. Itu tadi kita udah jalan-jalan sedikit nih di garasi Om Naksir nih. Jadi buat teman-teman yang terinspirasi, monggo mulai belajar untuk pesen di ini ya, Om ya. Bisa pesen di RLC ya. Itu sebetulnya Bisa. Tinggal daftar aja registrasi member gitu ya kalau nggak salah ya. Betul Om, apalagi untuk mulai tahun ini dia bikinnya membernya untuk digitalnya unlimited nih Om. Jadi kalau dulu sebelum-sebelumnya RLC itu hanya dibuka di waktu tertentu. Jadi misalkan awal tahun Januari dia buka 1 minggu untuk pendaftaran nih, habis itu di close. Udah nggak bisa daftar lagi. Iya, jadi berlaku buat cerita beberapa temen gitu ya, mereka sampai harus begadang gitu ya, sesuai nama jam bukanya berapa gitu kan. Cuma 2-3 menit udah sold out ya Mas ya. Iya, kadang hitungan menit 1-2 menit udah sold out gitu, tergantung seberapa banyak demand-nya nih permintaannya, apalagi kalau mobilnya hot item. Iya, yang terakhir kemarin ini ya kalau nggak salah drag bus ya, yang pink itu ya. Terakhir LRC kemarin Ford Raptor. Ford Raptor. Iya. Kamu. Raptor, betul. Raptor, iya benar. Oh, yang berarti yang drag bus pink itu apa ya? Bukan RLC ya? RLC juga, cuman udah sebelumnya RLC itu. Oh, sebelumnya. Jauh. Nah, itu yang hip itu ya malah ya. Yang semenit udah raib tuh di situ. Ya, itu juga cepet banget itu. Nggak kebagian juga kok saya Om waktu itu. Oh iya. Yang Jeep Willys itu masuk ke RLC bukan Om? Yang box ya? Iya, box ya, yang perang ya? Box. Iya tuh. Iya. Iya, besok Om penjualannya Selasa depan tanggal 14 ya. Gak ada uangnya. Tapi masih bisa daftar nih buat teman-teman yang pengen dapat bisa nih. Kalau pengen dapetin kebetulan tahun ini tuh ongkir ke internasionalnya dia bikin lebih murah Om dibandingkan tahun lalu. Jadi kalau tahun lalu itu ongkir internasional dia nge-charge $60 nih. Kalau yang tahun ini dia cuma nge-charge $30 dari Mattel. Berapa piece ya Om yang dirilis kalau mereka ngeluarin itu sebetulnya? Nggak pasti sih Om, kadang mereka nge-preview di awal tahun itu ada banyak misalkan 20, tapi nggak mesti sesuai schedule kayak ini aja, banyak beberapa yang bisa molor. ini ya. Oke. Kalau sudah masuk ke kalau sudah kita terima di rumah gitu ya, dikenain pajak lagi gak sih Mas? Sama ekspedisinya ya? Kalau untuk import mainan kan sejauh ini aturan terakhir itu semua bakal dikenain pajak Om ya. Di atas $3 ya? Betul, di atas $3. Cuman penerapan di lapangan kadang berbeda-beda gitu, tergantung wilayah masing-masing gitu. Ada beberapa teman itu yang memang nggak dikenain charge gitu. Ada kadang yang juga nerima dikenain pajak kayak gitu. Iya sih, belum seragam ya Om ya. Iya, gitu penerapan bea cukainya kan kadang beda-beda di Jakarta. Wah aman nih masukin berapa 3 piece juga nggak kena pajak nih atau cuma kena segini. Kadang masukin di Surabaya beda lagi kayak gitu. Oh gitu. Kadang emang ini sih Om, maksudnya orang pajaknya juga update loh. Kadang untuk ini hot item diecast nih mereka tahu loh, bisa googling sih memang. Iya, mereka kadang cari referensi harga kalau semisal mereka kirimnya nggak ada value Om ya. Tapi kalau dari Mattel kan ada packing harganya juga, jadi mereka udah pasti tahu harganya kali itu. Itu mungkin dari Mas Bong kali infonya. Kok nyebut merek? Oke, lanjut. Oh ya, sebelum untuk RLC yang drag bus yang pink itu kalau nggak salah dibanderolnya dari Mattelnya sendiri sebetulnya sekitar cuma 700.000 ya Om ya, kalau beli langsung di web ya.
Betul, rata-rata kalau untuk RLC ini untuk yang Cardet mungkin harganya dari sananya tuh $25 nih Om. Wow, Belum nggak mahal-mahal banget tuh sebetulnya ya. Jadi kalau yang akrilik dia lebih mahal lagi karena kemasannya akrilik ya sekitar $30. Betul. Selisih $5. Kalau dengan ongkos kirim ke US mungkin $7 dolaran, kalau ke Indonesia ditambah $30. Ya masih di bawah 1 juta sih Om modalnya memang. Betul. Itu juga yang menarik mungkin ya, dengan modal 1 juta dijual 3 juta udah kayak kacang goreng tuh yang pengen punya ya Mas ya. Iya, waktu awal tuh Drag Bass Candy tuh hot banget tuh harganya. benar. Oke. Mungkin itu tadi akhir dari sesi pertama nih untuk bahas tentang diecast dari Yusof. Lanjut kita ke sesi kedua tentang bisnis kaos nih yang dijalanin oleh Mas Nasir dengan brand namanya It's Sunday Club. Buat teman-teman aku ingetin lagi ya, kalau pengen dapat hadiah merchandise diecast dan juga kaos, bisa mengajukan pertanyaan buat narasumber kita. Formatnya nama, nomor HP, kantor cabang, dan pertanyaan. Nanti akan aku pilih ya di sesi ketiga, di sesi pertanyaan bebas dari teman-teman. Oke, lanjut kita ke sesi kedua nih Mas, mengenai Sunday Club ya. Sunday Club. Nah ini gimana nih Mas? Setelah Yusof kan akhirnya melebarkan bisnis ke kaos nih dengan tema diecast. Dan menurut saya juga ceruknya masih masih spesifik gitu, belum banyak orang yang masuk sana. Itu gimana tuh Mas? Awal ceritanya ngejalanin Sunday Club? Awal mulanya sih dulu karena balik ke diecast tadi ya, ada teman-teman kan biasanya pada kumpul tuh swap meet atau gathering atau kopdar tuh di hari Minggu tuh. Di mana nih, Surabaya? Surabaya ada, Gresik ada, cuman dari situ kita bingung nih mau datang pakai kaos apaan ya, bingung nih. Mau pakai kaos distro ntar anak metal band dipikirnya datang ke tempat gini kan gitu. Bener nggak sesuai tema ya. Iya, jadinya sempat kepikiran kenapa nggak bikin aja kaos yang gambarnya memang mobil-mobilan kayak gitu. Dari situlah ide awal muncul terciptanya Sunday Club gitu. Tahun berapa tuh Mas? Sunday Club berdiri di 2016 ini Mas. 2016 ya, waktu masih kuliah ya berarti ya? Iya, waktu itu masih kuliah. Jadi kepikiran bahwa ada peluang bisnis ya Mas ya. Akhirnya dari situ produksi sendiri atau gimana tuh Mas? Untuk desainnya kan, untuk memulai itu kan pasti susah banget tuh Mas. Desain sendiri atau gimana? Kita berdua waktu itu, jadi kebetulan partner saya itu memang dia anak desain. Jadi desain kita kerjakan sendiri, memang karena memang passionnya di gambar ya. Jadi dari situlah keluar gambar desain dari Sunday Club itu kayak gitu. Oke. Oh, jurusannya emang desain DKV bukan? Iya, di desain produk distro gitu. Oh, distro ITS. Wah, keren. Nah, dari situ berarti untuk menentukan nih, misalkan kan Sunday Club kan sering ngeluarin desain-desain baru nih tiap bulannya nih. Nah, dasar apa sih Om yang dipilih tuh? Oh ini nih desain yang akan aku pilih nih bulan berikutnya nih. Kira-kira apa tuh Om? Apa yang lagi hot-hot aja atau gimana tuh? Ya, ada beberapa planning yang memang kita ngelihat dari permintaan pasar dan juga demand ya Om ya, sama juga yang lagi booming apa sih? Oh ini Fast Furious nih lagi booming nih. Kita bisa coba desainin Fast Furious untuk di artikel selanjutnya kayak gitu. Atau mungkin kita belum pernah bikin mobil ini nih dan kayaknya permintaannya juga banyak nih. Kita coba masukin di agenda selanjutnya kayak gitu. Mas sendiri pakai produknya nggak sih? Maksudnya kemana-mana pasti pakai Sunday Club atau gimana sih? Hampir tiap hari yang saya pakai kaos sendiri Mas ini di sini. Jadi nggak bisa menentukan ya. Nggak pernah beli kaos nih, udah kebanyakan nih sekarang. Oke. Oh itu tadi ya. Jadi dasar penilaiannya itu bukan hanya
Misalkan karena Mas Nasir suka VW semua enggak ya, tetap mempertimbangkan yang lagi hot di pasaran ya. Kita ngelihat kadang ada beberapa juga masukan dari teman-teman, misalkan Om belum pernah bikin ini nih, mobil ini Silvia atau apa, oh coba Om nanti kita agendakan nih di artikel-artikel berikutnya kayak gitu. Oke. Nah itu tadi Sunday Club ngeluarin desain tuh per berapa lama, per bulan nggak sih Mas? Untuk PO artikel atau chapter baru biasanya kita per 3 bulan ini Om. Per 3 bulan ya? Iya. Oke, nah itu biasanya per desain tuh yang paling laku apa nih Mas? Dan terjual berapa banyak nih? Paling laku untuk saat ini memang marketnya masih di JDM ya. Jadi memang belum ada yang ngalahin market JDM ini mobil-mobil. JDM ya? Apa R34 iya. Bukan? Ya, Datsun, Skyline, Civic ini masih populer nih. Apalagi R34-nya ada gambar Lisius ya di depan ya. Itu yang paling baru tuh. Buat teman-teman yang ngefans sama Lisius, jangan lupa bisa order nih kaos PO dari Sunday Club. Jadi buka PO untuk desain Lisius dengan backgroundnya R34 ya? Betul, R34 itu. Ya bisa langsung PO, ditutup hari ini bukan Mas? Ditutupnya harusnya sih kemarin Sabtu, cuman mungkin masih bisa nih. Kalau masih bisa mau diselip-selipin nih, mau order bisa nih. Masih bisa nih Collab. Iya betul. Ada bocoran berapa Mas harga PO-nya? Harga PO 135 untuk yang Sunday dan Lisius ini. Siap. Itu tadi bahan kaosnya oke, terus sablonnya juga mantap. Bisa dicoba, bisa hubungin Sunday Club ya. Oke, lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Nah ini bocoran dikit nih Mas. Untuk yang periode berikutnya nih mau ngeluarin apa nih? Desain apa nih? Kalau saya sih ada bocoran yang udah kita kasih teasernya waktu itu tema Golf ini Mas. Jadi Golf ya? Kita bikin warna Golf juga, mobilnya Porsche yang TH yang terbaru kemarin tahun ini TH 2021. Oh iya betul. Oke, Golf ya berarti ya? Betul. Jadi sengaja kaos warna Golf ini kan jarang banget nih. Iya. Betul. Nah untuk bisnis kaos itu sendiri Mas saat ini, apalagi yang untuk tema diecast gitu ya, udah banyak belum sih Mas pemainnya, kompetitornya? Kalau untuk kompetitor banyak juga sih Mas, cuman memang ada beberapa itu yang memang hanya sekedar jualan kaos mungkin ya. Jadi maksudnya dia nggak nge-branding. Kalau di sini Sunday Club kan kita nge-branding brand nama Sunday Club ini, jadi nggak hanya untuk menjual kaos, kita bisa juga kita nge-provide lah apa yang ada permintaan apa yang bisa dibutuhkan, yang bisa kita bantu kayak gitu. Untuk brand-brand lain ada banyak kompetitornya Sunday Club juga. Udah mulai banyak ya. Iya nih. Siapa tahu mudah-mudahan nanti kita bisa kerjasama ya Mas ya untuk bikin kaos dengan standar kualitas bahan dan sablonnya. Nanti teman-teman pasti nungguin, nanti kita tunggu kabar baiknya. Nah ini untuk contoh-contoh desain kaosnya dari Sunday Club ya, bisa kita lihat colorful yang jelas, lalu kemudian desainnya juga menarik gitu ya. Dan kalau pakai bajunya tuh kayaknya ngerasa beda aja gitu Mas sama yang lain. Oh ini nggak akan ada nih yang ngembarin gitu kan. Jadi makanya tuh ngerasa keren banget gitu. Nah itu makanya sering nih kita tunggu-tunggu apa ya, apalagi kalau yang desain yang dikeluarin tuh sesuai sama fokusan kita gitu. Nah itu kayaknya wajib beli ya. Dibeli. Saya sih kebetulan karena suka full kombi, nah jadi kalau Sunday Club ngeluarin kombi atau Landy yang kuning juga ada ya Mas, sempat ada ya waktu itu ya? Ya waktu itu bikin yang edisi yang Moon S tuh yang 3 lampunya sama semua itu Bang. Betul. Wah itu, jadi buat teman-teman langsung aja kalau tertarik bisa langsung pesen di lewat IG ya Mas ya? Bisa dari IG-nya Sunday Club. Ini untuk project kedepannya Sunday Club apa nih? Yang jelas itu tadi ya Mas ya?
teman-teman komunitas misalnya pengen bikin baju komunitas gitu bisa ya hubungin ya? Bisa Om, untuk apabila ada teman-teman atau komunitas personal branding bisa, ataupun juga dari komunitas juga bisa, kita coba nanti untuk sediain. Untuk project mungkin harapannya Sunday Club bisa melebarkan lagi masuk ke dunia otomotif nih Mas. Jadi nggak hanya sekedar di diecast saja sih. Oke. Selain kaos juga sebetulnya ada ini ya Mas ya? Produk lain ya kayak gantungan kunci, lalu kemudian kalender juga sempat ada ya? Stiker kalau nggak salah. Kalender, stiker, gantungan kunci. Waktu itu juga pernah bikin jaket. Oh iya, yang warna biru ya? Iya. Siap. Oke Mas Nasir, mungkin itu tadi akhir dari sesi kedua. Lanjut kita ke sesi ketiga. Seperti biasa saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan. Karena waktu mungkin agak singkat-singkat juga nggak apa-apa Mas. Buat teman-teman yang belum bertanya jangan lupa ya. Bisa tulis di kolom chat, formatnya nama, nomor HP, kantor cabang, dan pertanyaannya. Nanti akan kita pilih ini. Oke. Ke pertanyaan selanjutnya nih. Nah ini nih ada Mbak Dini di Bandung. Halo Mbak Dini. Halo Mas Fauzan. Halo Mbak. Lagi ya. Halo Mas. Ya, halo Mas Nasir. Mas. Halo Mbak Dini. Dong. Ya, dari koleksian diecast-nya Mas Nasir ada nggak sih yang dimodif gitu? Terus biasanya yang dimodifikasi itu bagian apa? Terus selanjutnya kalau diecast yang udah dimodif itu nanti berpengaruh nggak sih ke harga pada saat dijual lagi gitu? Apakah makin jadi tinggi atau gimana gitu? Dan yang dimodif apanya sih? Karena saya juga pernah lihat tuh ada yang dimodif gitu punya teman saya gitu. Nah itu tuh kayak gimana sih? Itu kayaknya susah kan ya. Terus kalau ingin memulai bisnis baik itu tadi ya Sunday yang unik juga sih tadi kaos tapi dengan logo diecast itu apa sih hal apa yang dimulainya bagaimana dan yang paling penting itu apa sih untuk memulai suatu bisnis itu menurut Mas Nasir? Gitu aja Mas. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mbak. Ya, monggo Mas. Nah, kalau untuk diecast custom ya yang dimodif mungkin maksudnya di customize ya. Iya betul. Punya nggak sih Mas? Kalau saya sendiri nggak punya Om jujur karena saya sendiri nggak bisa custom ya, nggak punya bakat custom. Atau pesen ke orang gitu nggak ada? Kalau pesan waktu itu pernah beli satu, ada kebetulan sebenarnya itu ada orang yang customin Sunday Club. Jadi kita sendiri nggak tahu dia tiba-tiba bikin customan dengan tema Sunday Club gitu. Nggak boleh dong harusnya. Nggak tahu itu dia mungkin saking ngefansnya dengan Sunday Club atau gimana ya, kita apresiasi. Kita minta kita beli boleh nggak, akhirnya kita beli kayak gitu. Gitu. Kalau untuk di custom apakah nanti value-nya akan turun atau gimana, balik lagi customnya sejauh mana. Kalau cuman dia nggak ngerubah sesuatu yang mendasar, misalkan hanya cuman diganti cat saja, menurutku value-nya pasti akan berubah dibandingkan mobil awalnya. Gitu. Misalkan T-panel yang seri apa nih yang baru nih dibuka cuman dicat saja, dibandingkan yang masih blisteran kayak gitu kayaknya masih tetap worth it yang blisteran, kecuali benar-benar dimodif nih, ditambahin rak atau apa detail gitu ya, dibikin detail atau mungkin di hand painting kayak gitu. Jadi ada value yang lain lah ya kayak gitu. Siap. Oke, berarti no custom club ya Mas ya? Iya, kalau untuk buat Kolprian saya lebih suka yang code 1 ya. Jadi ada code 1, code 2, code 3 nih kalau untuk di diecast itu. Jadi memang yang saya koleksi kebanyakan yang code 1 yang memang pabrikan dan bawaan ori dari pabrik, dari materialnya. Jadi itu pun nanti juga ngaruh ke value barangnya juga kayak gitu.
Oke. Berarti nggak disaranin lah ya. Nggak disaranin lah ya kalau misalkan kayak gitu. Tergantung niatnya juga mungkin ya Mbak. Kalau untuk kepuasan diri ya boleh aja gitu. Cuman kalau memang lebih cenderung jadi niatnya semacam buat koleksi dijual diri lagi, sendiri aja tergantung gitu ya. nanti hasil customnya. Betul, kalau mau buat sendiri, buat koleksi sendiri, boleh aja di custom. Ini kan balik lagi, wah aku suka nih warna catnya di custom ditambahin kayak gini, nggak masalah kayak gitu. Siap. Mungkin gitu Mbak Dini? Siap. Makasih Bang Nasir. Sama-sama Mbak Dini. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Ada Mas Kabib di Brebes. Halo Mas Kabib. Ya, halo. Halo. Enggak, Mas? Ya, halo. Ya. Mau tanya, Yo, silakan. Yang pertama terkait dengan ini saya pemula nih, untuk ngatur budgetingnya itu bagaimana biar nggak ganggu terkait dengan hobi kita. Yang pertama, yang kedua, diecast yang paling disenangi lah. Kalau tadi kan ada VW Kombi ya, tapi yang paling disenangi itu apa? Terus yang terakhir, desain Sunday Club yang yang paling digemari itu apa, Om? Itu aja pertanyaannya, Om. Siap, makasih Mas. Om. Yang pertama tadi budget untuk memulai ya? Ya, budget untuk ngakalin biar nggak ketemu Menteri Keuangan, Om. Yang pertama sih kayaknya memang harus ada persetujuan Menteri Keuangan ya. Jadi biar sama-sama, apalagi kalau yang sudah berpasangan ya Om ya. Jadi mau nggak mau harus tahu lah pasangan kita. Kalau budget, karena saat ini saya murni hanya menjalankan bisnis ini Om ya. Jadi kalau dulu saya masih karyawan juga. Kalau di posisi karyawan mungkin saya spare, misalkan ada lebihan nih, saya spare tiap bulan misalkan 1 juta ini khusus buat diecast kayak gitu. Jadi dari 1 juta itu gimana caranya saya putar terus modalnya di situ. Tapi kalau untuk saat ini karena memang jadi fokusnya hanya di diecast ini, jadi ya seadanya model yang saya punya, saya coba saya putar semaksimal mungkin. Oke. Ada lagi tadi kayaknya yang paling disayang, diecast yang paling disayang. Diecast yang paling disayang tetap tadi ya balik ke Cool Kombi ya untuk saat ini sama VW Kodok. Ya. Kalau tadi pertanyaan terakhir, kaos Sunday Club ya desainnya yang mana yang paling digemari. Waktu itu ada kita cetak desain IME ya, yang wagon IME itu desain tahun berapa ya, saya nggak lupa pastinya. Hampir mencapai PO itu 100 piece lebih waktu itu. Wow, 100? Iya. Wah, keren. Oke, gitu aja. Mungkin Mas Kabib? Oke, ya. Siap. Makasih Mas. Makasih Om. Oke. Sama-sama. Pertanyaan selanjutnya nih ada dari Mas Haryo. Halo Mas Haryo. Ya, halo Jan. Halo, monggo Mas. Nyalain dong kameranya dong. Mas. Ntar lu. Ya. Halo Mas, mau nanya aja. Kan pasti nama itu kan pasti unik ya. Artinya Sunday Club itu apa sih Mas? Maksudnya ada ini nggak sih? Ada artinya gitu buat Mas sendiri atau iseng aja bikinnya Sunday Club atau gimana gitu Mas? Oke, itu aja Mas pertanyaannya. Itu aja sih, simpel aja. Kadang kan bikin konsep nama itu kan susah ya sebenarnya ya. Apa sih yang dipikirin gitu, langsung yang pasti brand kita itu harus ada hubungan sama barang yang kita jual kan. Nah kalau Sunday Club kan, Sunday Club biasa pagi-pagi minggu pagi tuh ngapain gitu kan ibaratnya. Benar. Nah iya juga, kenapa milih brandnya tuh It's Sunday Club gitu Mas? Oke Mas, jadi seperti yang tadi saya sharingkan ya, jadi awal mulanya itu
karena kita sering kumpulnya di hari Minggu, di hari Sunday, udahlah kita bikin aja namanya Sunday Club kayak gitu. Dari situ nama itu terus melekat di kita. Jadi brandnya memang namanya Sunday Club tanpa it's, jadi Sunday Club aja itu branding namanya. Dan branding nama itu juga sampai sekarang karena seringnya komunitas hobi ini kumpulnya di hari Minggu, ya udah tetap melekat terus sampai sekarang kayak gitu. Sampai sekarang masih tapi udah jarang ngumpul lagi kali Mas ya, pandemi gini ya. Ya, agak pandemi kemarin ngumpulnya ada sempat via online bentar doang. Cuman untuk event ya, kemarin doang kita 2 kali ya ketemuan. Betul. Ngepasin jam makan siang sih sebetulnya. Berharapnya nanti bisa rame lagi Mas kayak dulu. Iya, bisa kumpul-kumpul offline. Oh berarti memang nama komunitasnya akhirnya dinamain Sunday Club gitu ya Mas ya? Enggak, komunitasnya enggak dinamain Sunday Club. Jadi enggak. Sunday Club ini bukan komunitas. Dulu juga ada yang nanyakan, ini ada komunitasnya Kak, kayak gitu. Kita jawab, bukan, ini brand atau nama dari kaos kita kayak gitu. Oh, gitu. Siap. Itu tadi berawal dari ngumpul ya Mas ya? Di Minggu pagi ya? Berawal dari ngumpulnya teman-teman kalau lagi gathering kebanyakan di hari Minggu tuh. Wah, ya udah dinamain aja lah kaos kita brandingnya di Sunday Club kayak gitu. Dan alhamdulillah kemarin juga brand ini udah sempat kita patenkan juga. Oh udah? Sudah alhamdulillah. Jadi kita lebih serak juga kan akhirnya ngebawa nama ini nggak sembarangan kayak gitu. Betul. Oke, gitu aja Mas Aryo. Thank you Mas. Thank you. Sip, lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya, ada dari Mas Narah. Halo Om Narah. Siap Om. Siap, monggo Om. Kameranya bisa dinyalain. Ya, Nasir, saya mau nanya Om Narah, itu silakan Om. kalau saya lihat di IG-nya itu untuk video pembuatan kaosnya itu kan cetaknya pakai manual ya. Itu betul Om, kenapa nggak pakai digital printing? Kelebihannya apa Om kalau manual? Apakah layarnya lebih detail atau bagaimana Om? Kalau untuk sablon manual ini kualitas hasilnya Om, jadi hasilnya lebih bagus dan tahan lama kayak gitu. Kalau dibandingkan dengan digital ya, DTF atau DTG ya, kayak gitu. Dan kita pakainya juga, kalau sebelumnya kita pakai plastisol untuk manualnya, untuk sekarang ini kita improve juga pakai plastik charge Om untuk kaos yang terbaru ini. Jadi itu langsung disablon di serat kainnya. Jadi lebih nyaman lagi dipakai, kemudian lebih ngeresap dan disetrika pun sablonannya bisa. Oh, lebih awet juga ya berarti ya? Lebih awet juga. Oke. Terima kasih Om. Sama-sama. Thank you Om Narah. Oke, lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya, ada dari Mas Hari nih. Halo Om Hari. Halo Mas Hari. Ya, halo. Ya, monggo Om. Ya Om. Nah ini, monggo Mas. Om mau nanya Om. Ya silakan Om Mari. Modal awal. Dulu untuk modal awal IG Yusof itu berapa ya untuk beli di relasinya itu? Oke, karena sesama seller nih kayaknya nih. Kalau untuk modal awal diecast ya, mulai selling itu saya jujur waktu itu masih kuliah, jadi masih ngekos juga. Modal awal karena masih kuliah otomatis nggak ada uang pribadi Om ya, jadi saya waktu itu masih ingat saya pakai uang buat bayar kos-kosan itu saya pakai dulu. Jadi waktu itu 500.000 itu saya pakai dulu buat modal beli barang dari luar. Jadi saya nunggak kosan waktu itu, kebetulan Pak Kosnya mungkin baik hati ya ngeliat saya, akhirnya diperbolehin nunggak 2 bulan atau maksimal 3 bulan dari modal itu, balik
keuntungannya saya pakai lagi seterusnya seperti itu. Jadi modal awal bisa dibilang mungkin beli dari luar waktu itu 500.000 itu. Karena jujur nggak punya uang pribadi juga, uang jajan berapa sih waktu itu. Jadi terpaksa saya harus pakai uang buat bayar kos-kosan dari orang tua, saya putar dulu. Oh gitu ya. Jadi awalnya segitu, nanti meningkat terus ya Mas ya dengan perputaran uang itu tadi ya. Betul Om. Kalau untuk yang ditanyakan kedua tadi terkait beli dari LLC tadi, mungkin saya bilang tadi ya modalnya belinya sekarang $30 kalau untuk harga barang yang akrilik. Kemudian ongkos kirimnya juga $30. Kurang lebih $60 dikali kurs sekarang 15.000. Ya sekitar 800 ribuan lah Om kalau untuk beli satu RLC sekarang. Oke. Mungkin itu Mas Hari udah mulai order RLC nih kayaknya harus bikin akunnya dulu ya Mas ya. Iya, bikinnya $10 aja Om sekarang Om, digitalnya bisa. Oh, gitu ya, ada siap. Jadi ada untuk setahun ya? Setahun member ya? Betul, untuk 1 tahun ke depan ini, untuk yang tahun ini kan bisa bikin digital saja, jadi cuman akun saja nih, ya cuman $10 aja sudah bisa dapat akunnya. Oke. Sip, mungkin udah dimulai ya Mas Hari. Gitu aja ya Mas, makasih ya. Ya, terima kasih. Siap, thank you. Lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya. Ada Om Budi Rianto nih di Pekalongan, jauh-jauh nih. Halo Om, monggo. Halo? Monggo Om. Halo Om. Kayaknya kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya nih. Ada teman-teman dari sebentar ya. Nah ini dari Om Asa nih. Asa Perkasa, halo Om. Om Asa ada? Ada. Sorry, sinyal jelek di sini. Halo. Siang Om Nasir. Siang Om Asa, silakan Om. Sorry, kalau putus. Soalnya sinyal di desa nih, jadi agak ngedrop. Ngepasnya di desa sih. Cuman simpel sih pertanyaannya. Dan karena suka yang ya mungkin kita suka, kita ambil ya mungkin yang seringnya digantungan itu, katakanlah reguler atau retailnya. Itu agar tidak terlalu ngedrop waktu kita mau itu yang mungkin yang mau ditukar, istilahnya mau dijual lagi, itu biar ngantisipasi. Halo. Iya. Putus-putus ya Om suaranya. Iya putus-putus. Halo Om Asa. Sorry, sinyalnya ngedrop. Antisipasi, tanya simpel aja sih Om. Antisipasi biar. Halo. Antisipasi. Ya, biar harganya nggak drop ya. Regulernya biar. Atau katakanlah biar nggak terlalu anjlok lah, mungkin ya nggak terlalu jauh atau gimana lah. Kalau katakanlah anjlok kan ya mungkin kalau kita suka, mungkin orang lain nggak suka kan mungkin ya wajar aja sih. Cuman biar kita nggak terlalu itu aja lah. Antisipasinya gimana aja, itu aja. Ya biar nggak ngedrop harganya nih Om. Biar ataupun nggak rugi amat gitu ya. Harusnya nggak rugi besar banget lah. Katakanlah kita beli gantungan 30 terus tahu-tahu harganya cuma 15 kan. Ya itu kan yang maksudnya yang diantisipasi aja sih, caranya gimana gitu aja. Atau enggak mungkin gambarannya biar nggak terlalu ngetop tuh gimana lah. Siap. Aja sih Om. Oke, thank you Om. Oke, makasih. Kalau untuk beli harga gantungan ya Om ya, harga gantungan nih kalau menurut saya sudah harga dasar ya kayaknya ya. Maksudnya ngedropnya sih berapa sih kalau turun dari harga gantungan tuh, dari harga 30.000 tuh? Iya.
jarang, kecuali kita belinya dari udah harga market ya, misalkan mau beli cool kombi yang Moon S itu misalkan, atau mau beli seri yang apa, yang memang kita harus ngelihat dulu nih pasarannya berapa sih. Apalagi memang trennya kadang saat awal keluar itu cukup tinggi. Nah, kita biasanya ngelihat average-nya dulu nih. Kita tunggu 1 bulan, 2 bulan nih, bakal kelihatan nanti jatuhnya di angka berapa. Nah, setelah jatuh di angka berapa itu, disitulah nanti kemungkinan harganya sudah akan landai atau terbentuk gitu. Jadi kalau semisal mau beli, mungkin kalau nggak pengen harganya drop, ya mungkin tunggu dulu ya, wait and see ya, kita mantau dulu di pasar tuh seperti apa gitu. Siap. Kalau memang udah terlanjur kebeli di harga awal yang tinggi, mungkin solusinya kalau memang itu buat jual lagi ya, kita mungkin average down atau subsidi silang mungkin dengan barang lain kayak gitu. Oh iya. Oke. Yang penting barangnya kejual Mas ya. Iya, saya juga pernah kok kondisi seperti itu. Nah itu biasanya mesti mengalami itu seperti itu. Siap. Pasti. Yang paling berat kan waktu itu Invisible Jet itu, harganya sekarang udah nggak karuan tuh berapa. Ya, yang diecast-nya nggak ada itu ya sebetulnya. Iya, cuma bungkus doang. Iya, cuma bungkus. Invisible Jet-nya Wonder Woman ya. Wonder Woman ya. Oke. Gitu aja Mas Tasa. Lanjut ya. Oke, siap. Terima kasih. Siap, lanjut. Thank you. Mungkin ini kita pilih 3 pertanyaan terakhir ya. Jadi singkat aja ya buat teman-teman. Ada Mas Firza nih dari Palembang. Halo Mas Firza. Halo ya, Kak Fauzan. Mau nanya ke Mas Nasir. Ini kan terkait diecast ini kan bisa menjadikan penghasilan tambahan nih, Mas. Nah, untuk kita yang pemula ini, adakah tips-tipsnya, Mas, untuk mulai untuk ini usaha ini, Mas, ke depannya kan menjanjikan juga sepertinya. Mungkin itu aja, Mas. Ya. Makasih ya. Thank you. Oke, thank you, Mas. Ya, kalau dari saya sih yang pasti kita harus suka dulu ya Mas ya dengan hobi ini. Karena kalau cuman sekedar jual, tapi kalau kita nggak suka, kita nggak bakal tahu nih, kita nggak bisa menggeluti nih seri-seri mana nih yang lagi demand-nya tinggi, atau seri mana sih yang banyak dicari orang. Jadi memang yang awal kita harus suka dulu di hobi ini gitu. Dari situ kalau kita suka, kita gabung ke komunitas-komunitasnya, kita ngelihat grupnya, oh ini ada grup kombi, dari situ ada grup Skyland, kita bisa ngelihat nanti dari postingan juga dari teman-teman yang lain, oh ternyata yang ini yang marketnya tren, oh yang seri ini nih yang banyak dicari. Dari situ sih Mas kita belajar nanti ngelihat marketnya itu mau ke arah mana seperti itu. Siap, gitu kali. Oke, terima kasih. Ya. Kak Fauzan, Mas Nasir. Thank you, Kak. Yo, thank you. Oke, lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Ada Mbak Merta di Bandung. Halo Mbak Merta. Ya. Ya, monggo Mbak. Pertanyaannya tadi kayaknya udah dijawab ya sama kayak ini. Kalau cara merawat koleksinya sendiri kan itu banyak tuh. Apakah harus tiap hari kalau Mas Nasir sendiri atau hanya sebulan sekali? Terus cara merawatnya harus ada apa, disemprot atau cukup dilap aja atau gimana gitu. Terus pertanyaan kedua, tadi kayaknya udah deh yang nanya dari Mas. Boleh satu aja tadi nggak apa-apa ya Mbak? Nah. Ya, itu aja palingan. Thank you Mbak Merta. Sama-sama. Ya Mbak Merta, buat cara ngerawat ya Mbak ya. Kalau untuk yang loose nih yang di lemari kayak belakang ini, memang walaupun tertutup cover depan, tetap debu itu masuk kan ya. Jadi mau nggak mau juga kadang 1 bulan sekali saya coba liatin, saya bersihin debunya kayak gitu. Kalau untuk yang masih dibungkus tuh di blisternya, saya coba kasih silika gel Mbak, jadi itu buat ngelindungin dalamnya juga. Jadi kadang
ada beberapa itu yang warna bubble-nya itu cenderung lebih cepat menguning ya. Iya. Jadi takutnya kan nanti nge-reduce value atau malah jadi ngerusak nih. Jadi apalagi kalau buat di display ya. Jadi kalau murni ditutup di dalam kontainer mungkin aman sih ya, karena nggak kenapa-napa. Cuman kalau di display gini kan kadang kena sinar matahari juga kadang pengaruh kayak gitu. Gitu ya. Itu sebetulnya menguning ada obatnya nggak sih Mas? Takut juga kalau menguning. Nggak ada sih kayaknya. Justru Suhu itu ruangan gitu. Enggak ya? Mungkin ya faktor suhu juga faktor kena sinar kayak gitu. Makanya ini saya coba pakai silika gel sih Mas Fauzan. Gimana coba nanti hasilnya. Ada beberapa convention ini juga yang sudah terlanjur menguning sebagian gitu. Oh gitu. Iya. Bisa ditiru, bisa. Dihibahin Mas katanya Mas. Oke, lanjut kita ke pertanyaan terakhir ya, dari Mas Wandi nih. Halo Mas Wandi. Mas Wandi. Fauzan. Ya, monggo Mas. Yang Bang Nasir. Ya, Om Wandi. Halo. Ya, monggo Mas. Ya. Ini Bang Nasir cuman mau tanya adakah tips dalam memilih diecast bagi masalah jalan kali Bang Nasir. Terus kedua, untuk produk Sunday Club-nya itu apakah sudah ada tawaran dari Sunday Club luar negeri mungkin ya? Makasih Bang Nasir. Yo, oke. Yang pertama Mas. tadi agak putus-putus Om Fauzan, boleh dibantu biar nggak salah langkah tadi milihnya. Untuk selling ya berarti ya, untuk dijual ya. Betul. Balik lagi yang tadi ya, kita harus melihat pasarnya, trennya. Kalau memang buat yang diinvest itu yang lagi bagus apa gitu. Seperti tadi saya bilang, untuk yang saat ini Cool Kombi, untuk Hot Wheels ya, Cool Kombi, Datsun, Skyline itu yang masih favorit. Jadi kalau mungkin mau invest bisa di mobil-mobil itu gitu, dan juga mungkin seri-serinya bisa dicari yang memang limited atau terbatas seperti itu. Oke. Itu seninya itu ya Mas ya, membaca pasar ya. Iya, membaca pasar. Kadang ada kalanya memang lagi lesu dulu nih, kemudian nanti bisa naik lagi kayak gitu. Siap. Oke, mungkin itu Mas Wandi. Oh, yang kedua tadi ya, ternyata Sunday Club. Pertanyaan keduanya Bang Nasir. Oh iya, ada. Ya, Sunday Club apakah sudah ada tawaran dari Sunday Club? Iya, maksudnya tawaran untuk pembeli dari luar Mas ya? Iya, pemasarannya Mas. Iya, Ya, kalau mungkin, untuk pemasaran dan pembelian dari luar udah beberapa kali Mas, sudah banyak. Jadi kita ada customer. Mana tuh Mas biasanya? Customer kita ada dari US, waktu itu pernah juga dari Kanada, Singapura, Malaysia banyak. Apalagi sekarang kan udah bisa pakai Shopee nih, Shopee internasional. Kalau untuk Asia kan bisa dari Singapura, Malaysia bisa lewat Shopee juga. Kalau US biasanya kita direct dari PayPal kayak gitu. Oke. Oh, US sudah ada juga ya Mas ya? Oke. US sudah banyak kita. Oke. Siap. Mungkin itu. Oke, terima kasih Bang Nasir, Bang Fauzan. Terima kasih, Pak. Siap. Oke, mungkin itu tadi akhir dari pertanyaan kita di sesi ketiga ya. Oke, lanjut kita mungkin bagi-bagi hadiah nih ya Mas ya. Boleh, seperti janji kita tadi. Seperti janji kita nih, akan ada 2 nih yang dipilih. Mungkin kita ini aja deh, pertanyaan kuis dari Mas Nasir aja nih. Pertanyaan terbaik nanti kita simpen ya habis ini ya. Nah, kita ada kuis dari Mas Nasir, akan ada 2 pertanyaan nih. Teman-teman jawab di kolom chat ya, yang jawab cepat dan benar ya. Nah, itu yang akan dapat eksklusif merchandise ini. Ada 2 nih dari sisi kuis ini kita bagikan.
Oke, lanjut kita ke pertanyaan pertama, Mas Nasir. Oke, Pemanasan kuis dulu yang nih. pertama ya, pemanasan. Siap-siap ya teman-teman ya. Pertanyaannya, siapa tim sepak bola favorit dari kota asal saya? Kalau yang jeli tadi tahu tuh kira-kira siapa? Monggo langsung diketik di kolom chat ya. Jawabannya. Kalau yang jeli bisa dengar tadi. Baru satu yang jawab, monggo lanjut, ditunggu. Apa nggak ada yang mau nih dapet ini nih? Mas, ada kemasannya eksklusif loh Mas Nasir. Nggak akan ada nih dijualan di mana-mana nih. Dan kita juga limited banget. Bener, cuma bikin 10 Mas. Jadi kemarin kita udah sempat bagi separuhnya. Banyak yang nanya juga, Mas Fauzan gimana cara dapetinnya, saya mau beli gitu. Sementara belum kita layani ya, karena ini murni untuk hadiah. Jadi teman-teman bisa ikut acara di sini ya. Oke, oh ini mungkin ada teman-teman yang terkendala di ini kali ya, di jawab di kolom chat ya. Nanti bisa raise hand ya untuk pertanyaan selanjutnya kalau mau jawab ya. Oke, kita kuak jawabannya nih Mas. Nah, ini beberapa teman. Nah, ini Mas Nasir berasal dari mana Mas? Saya dari Gresik nih. Dari Gresik. Nah, oke. Ini biasanya kalau tim lamanya kayak Petrokimia Gresik nih. Jawabannya apa Mas? Jawabannya Gresik United. Gresyu. Oh, ini kebetulan orang Surabaya nih, Jawa Timur nih, yang jawab pertama nih. Ada pemenangnya Mas Andrio. Selamat ya Mas. Oke, selamat. Oh, di bawah-bawahnya ada yang jawab Persik Kediri, Arema Malang nih Mas. Madura United. Oke, lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya nih Mas. Kuis dari Mas. Kedua ya. Ya, monggo. Oke, pertanyaannya siap-siap nih. Berapa jumlah follower Instagram BTPN Club nih? BTPN Diecast Club ya? Iya, BTPN Diecast Club. Oke, berapa orang? Yuk kita lanjut. Kita cek. Ayo, buruan cek. Ada yang gercep banget tuh kayaknya tuh. Sebentar ya, kita cek. Aku juga nggak tahu nih, harus tanya ke admin nih kayaknya nih. Oh. Pertanyaannya menjebak banget nih kayaknya ya. Waduh, udah gercep. Oke, kita udah ada jawabannya. Kita sambil cek ya Mas ya, followersnya kita ya. Siap. Kita lihat nih, kebetulan saya udah kelihatan ya. Berapa Mas yang benar Mas followersnya? Halo, berapa Mas? Oke. 77 Mas ya. 77, kita lihat. Jawaban pertama. Oke, ini gercep banget ngecek di IG nih. Ada Mas Leto nih dari Semarang. Ada yang jawab 76, jangan-jangan dia yang unfollow nih. Mas Ahmad Afandi nih. Oke, selamat ya. Terima kasih. Selamat Mas Leto. Lanjut kita ke pemilihan 2 pertanyaan terbaik nih, Mas Nasir nih. Aku recap dulu ya. Ada 9 pertanyaan tadi dari teman-teman. Kita pilih 2 ya Mas ya. Ada pertanyaan pertama dari Mbak Dini. Apakah punya diecast custom? Lalu dari Mas Kabib, cara atur budget bulanan. Yang ketiga, Terima kasih, Mas Haryo, arti nama dari Sunday Club. Yang keempat ada Mas Narah mengenai lebih bagus sablon apa nih, digital atau manual. Kemudian ada Mas Hari sebagai seller nih, modal awal bisnisnya berapa. Ada Mas Asa, cara antisipasi biar harga nggak drop. Yang ketujuh ada Mas Firza, tips memilih diecast. Yang ke-8 ada Mbak Merta, tips merawat diecast. Dan 9 nih dari Mas Wandi, tips memilih diecast biar nggak salah langkah untuk dijual dan pembeli dari luar negeri nih. Kita pilih 2 Mas Nasir, ya? Kira-kira ya. Nih, dari mana kira-kira? Bagus-bagus nih, harus dipilih cuma 2 ya. Dua nih. 2, oke. Yang pertama dari Om Haryo ya, terkait arti nama Sunday Club tadi.
Artis Sunday Club. Oh iya benar, dari Mas Haryo ya. Iya. Selamat Mas Haryo. Lanjut yang kedua Mas. Satu lagi yang tanya terkait tadi nih, kayaknya nih modal awal untuk USOP nih yang tadi. Oh, modal awal. Om Hari ya? Iya, Om Hari ya, yang tanya modal awal untuk start di bisnis USOP Diecast tadi. Oh, ini cerita sesama seller nih mungkin ya. Siap. Oke, selamat kepada Mas Haryo sama Mas Hari. Dapat ini ya, saya recap lagi. Jadi untuk Mas Haryo, Mas Hari, lalu kemudian Mas Fabian, lalu sama Mas Andrio. Selamat mendapatkan diecast eksklusif merchandise. Oke, lanjut kita ke bagi-bagi hadiah selanjutnya nih Mas. Kita ada kaos yang bisa dibagikan sebentar ya. Buat temen-temen yang agak males nih buat ngetik-ngetik nih Mas, atau buru-buru pilih jawaban, kita undi ya. Ada satu pemenang kaos nih. Bentar, kaosnya saya pakai sih. Ini kebetulan ini ya. Kita pilih ya. Satu, nama-namanya udah ditulis. 1, 2. Untuk yang udah pernah dapat kaos kita skip ya, biar bagi-bagi ke yang lain. Iya, Mas Asa. Belum pernah dapat kan Mas? Masih ada nggak di room? Belum pernah sama sekali. Siap. Oke, selamat ya Mas. Terima kasih. Siap. Oke. Lagi. Oke, ini seharusnya udah selesai nih. Cuma karena Mas Nasir mau bagi-bagi hadiah, ada 2. Tambahin lagi gift-nya nih. Ditambahin nih gift-nya nih sama Mas Nasir. Ada 2. Wah. Gantungan kunci. Jadi gantungan kuncinya limited nih. Nah itu. Saya juga mau nunjukin ya, udah punya nih ya kan. Nah ini kitchennya keren nih. Saya udah punya tapi hilang itu. Harus punya nih teman-teman nih. Gimana nih Mas? Mau dikasih kuis? Undian apa kuis nih? Satu kuis, satu undian gitu aja kali ya. Boleh. Putar. Oh, putar lagi aja tuh, Bang Fauzan. Gimana? Putar aja dua-duanya. Putar ya. Putar. Yang dapat kelihatan ya? Saya dapat lagi nih. Kelihatan ya layarnya ya? Bisa dapat lagi. Yoi. Kelihatan. Oke. Kita Namanya putar 1, 2. Iya. Mbak Nara ada di room. Halo Mbak Nara. Mbak Nara, karena dealnya gitu Mas. Putar lagi. Ya Mas. Gak ada ya? Mas Nara ada? Ya ada Mas. Oke, siap. Alamatnya tolong ditulis ya Mas di kolom chat. Oke, lanjut kita ke putaran selanjutnya nih. 1, 2. Iya, baksonya. Selamat baksonya. Masih ada di sini baksonya? Ada Mas. Oke, siap. Thank you Mas. Oke, Mas Nasir, mungkin itu tadi akhir dari acara kita pada siang hari ini. Makasih banget nih kita bisa sharing, bisa kumpul-kumpul di sini nih Mas, karena ini juga komunitasnya baru kita bikin gitu Mas, baru 2 bulan ini gitu, dan alhamdulillah pesertanya banyak dan antusias, dan bergabungnya juga dari seluruh Indonesia nih Mas. Jadi ada dari Semarang banget, dari Kediri, Kendari, Surabaya, pokoknya semuanya bisa bergabung di sini. Dan rasanya juga baru ini komunitas diecast yang berasal dari perusahaan swasta gitu ya, dan fully support gitu dari perusahaan. Nah makanya kita makasih banget sama BTPN nih bisa difasilitasin gitu. Siap. Oke Mas, mumpung kita kumpul-kumpul di sini, pengen foto bareng nih buat temen-temen, bisa nyalain
kameranya nih